Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai data flow diagram sebagai pemenuhan nilai tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi, data flow diagram atau singkatnya DFD adalah ilustrasi alur sebuah sistem. Ed Jordan dan Larry Kunstein adalah orang yang memperkenalkan DFD pada akhir 1970-an pada bukunya yang berjudul Struktur Desain. Menurut Lucidchart, DFD adalah peta aliran informasi untuk setiap proses atau sistem. Sedangkan Smotrow berpendapat bahwa DFD ini adalah gambaran bagaimana data diproses oleh suatu sistem dari segi input dan output. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa DFD merupakan gambaran arus informasi yang diproses dari input menuju sebuah output tertentu yang berfokus pada arus informasi, asal dan tujuan data, hingga bagaimana data tersebut disimpan. Nah, dalam DFD ini ada beberapa simbol yang digunakan, seperti persegi panjang, lingkaran, dan panah. Setiap simbol tersebut memiliki makna yang berbeda, dan akan diberi label untuk menjelaskan semua step tersebut. Oke, yang pertama ada external entity. External entity sering juga disebut dengan terminator, yang merupakan simbol yang bisa berupa suatu organisasi, orang, sekelompok orang, maupun perusahaan yang sama, tetapi yang di luar kendali oleh sistem yang tengah dibuat modelnya. Terminator ini juga bisa berupa suatu departemen, divisi, maupun sistem yang terdapat di luar sistem yang akan berkomunikasi dengan suatu sistem yang sedang dikembangkan. Kemudian, simbol yang kedua yaitu simbol proses. Simbol proses dapat berbentuk lingkaran ataupun persegi panjang yang memiliki garis tegak lurus di bagian dalamnya seperti gambar di samping. Maksud dari simbol ini yaitu aktivitas maupun kerja yang akan dilakukan oleh mesin, komputer maupun orang, dan nantinya akan menghasilkan sebuah arus data yang akan masuk ke dalam suatu proses untuk bisa dilakukan arus data yang akan keluar dari proses tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu simbol data store. Simbol data store yang biasanya berkaitan dengan penyimpanan seperti database maupun file yang berkaitan dengan penyimpanan dengan komputerisasi. Nah, kemudian yang keempat yaitu simbol data flow. Simbol data flow berbentuk tanda panah yang sering disebut juga dengan arus data. Kegunaan simbol ini yaitu untuk menunjukkan suatu arus data yang bisa berupa masukan untuk sebuah sistem maupun hasil. Oke, yang terakhir yaitu simbol input dan output. Simbol input dan output yang berbentuk jajar genjang ini merupakan representasi dari input maupun output yang terdapat pada data flow diagram. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.